Mbappe nggak mungkin pindah ke Real Madrid. Kylian Mbappe berpotensi meninggalkan Paris Saint-Germain untuk bergabung ke Real Madrid. Ex pemain Madrid Jeremy meyakini kepindahan itu tidak akan terjadi. Bukan rahasia lagi apabila penyerang berusia 23 tahun itu ingin bermain di Real Madrid. Mbappe bahkan sudah mengatakan niatnya itu kepada klub di musim panas lalu meski ditolak. Meski begitu, besar peluang Mbappe mendarat di Santiago Bernabeu. Pasalnya, sampai sekarang Mbappe belum mau membubuhkan tanda tangannya pada kesepakatan baru yang diajukan oleh PSG, padahal kontraknya akan habis pada Juni mendatang. Mantan pemain Real Madrid asal Kamerun, Jeremy, mengira Kylian Mbappe tidak akan meninggalkan Lopang Siang karena sudah memiliki skuad level top, menyusul kedatangan Quintet Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma dan juga Sergio Ramos dan si mega bintang Lionel Messi. Menurut pandangan pribadi saya kira hal itu tidak akan mungkin. Saya ingat Mbappe pada awalnya mengatakan harapan saya adalah bermain dengan pemain-pemain top dunia. Sekarang ketika Anda melihat skuad Paris Saint-Germain, dia memiliki itu di sana. Saya kira dia tidak akan pindah ketika dia sudah memiliki seluruh pemain terbaik di dunia dan pergi ke klub besar lainnya. Soalnya saat Anda pindah dari satu klub ke klub lain, itu berarti mulai tantangan yang lain. Dia sudah nyetel, dia itu salah satu pemain terbaik di Paris Saint-Germain. Jadi saya pikir dia mulai menjadi salah satu pemimpin di ruang ganti, salah satu pemain terbaik di ruang ganti. Saya sendiri ingin sekali agar dia pergi ke Real Madrid karena saya pernah bermain untuk Real Madrid. Namun sebagai pemain, ketika saya melihat bagaimana dia akan berpikir, saya kira kepindahan dia tidak akan mungkin. Saya mengira dia akan bertahan di Paris Saint-Germain, ucap Jeremy kepada Express Sport. Pundit mengatakan Tanguy Ndombele akan membawa bling-bling ke skuad PSG. Paris Saint-Germain perlu meningkatkan lini tengah mereka dan mereka sedang berdiskusi dengan Tottenham Hotspur mengenai kemungkinan pinjaman untuk Tanguy Ndombele. Pemain berusia 25 tahun itu tidak berolahraga di Liga Premier, kembalinya ke Prancis bisa jadi akan terjadi. Dengan rumor tentang Ndombele yang memanas, jurnalis Stéphane Bitton menjelaskan di France Bleu Pagi melalui kanal Supporters mengapa kemungkinan penambahan mantan gelandang Olympique Lyonnais akan menjadi pemandangan yang disebut baik oleh klub ibu kota. PSG saat ini membutuhkan pejuang, kerendahan hati, soliditas, dan yang terpenting lebih banyak bling-bling. Ndombele menurut saya itu sangat cocok dengan logika ini. Tentu saja kami akan menjual lebih sedikit jersey berkelompok Tanguy Ndombele, tetapi pada titik tertentu Anda harus memilih bintang atau sedikit kurang dan keseimbangan di ruang ganti dan di lapangan, kata Bitton. Sebelum PSG dapat berpikir untuk mencetak Ndombele, mereka perlu melepas satu atau dua pemain untuk memberi ruang di lini tengah mereka dan memperhitungkan gajinya. Tottenham ingin tim Ligue 1 mengambil 100% tanggung jawab. Akibatnya, prioritasnya adalah menjual atau meminjamkan beberapa pemain. Jika raksasa Prancis tidak dapat menemukan pemain yang tidak diinginkan, akan sulit untuk mendaratkan Ndombele. Prediksi Paris Saint-Germain versus Stade Reims. Memihak tuan rumah, begitu prediksi Paris Saint-Germain alias PSG versus Stade Reims dalam pekan ke-22 Ligue 1 di Parc des Princes pada Senin 24 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Di atas kertas, PSG diunggulkan menang lawan Reims dan terus kunci puncak klasmen. Paris Saint-Germain memang tak terhentikan, unbeaten dalam 10 laga di semua kompetisi, 6 menang dan 4 kali imbang. Bahkan di Ligue 1 mereka sudah tak kalah sejak 3 Oktober 2021. Hal ini kian membuat mereka di atas angin dan dijagokan kembali raih poin penuh saat meladeni melawan Reims. Apalagi Stade Reims juga tak dalam kondisi bagus-bagus amat. Mereka memang baru kalah sekali dalam 6 laga terakhirnya di semua kompetisi. Namun anak asuh Oscar Garcia itu baru menang 3 kali. Kekalahan 0-1 dari FC Metz pada pekan lalu jelas mempengaruhi kondisi psikologis Reims yang bisa dimanfaatkan oleh PSG. Perkiraan susunan pemain, PSG 4-3-3, Reims 3-4-3. Prediksi skor akhir, PSG 3-0 untuk Reims. Lima tim besar yang pernah jadi korban hat-trick Lionel Messi. 1. Real Madrid. Hat-trick pertama Messi ke gawang Real Madrid juga merupakan hat-trick pertama dalam karirnya. Fenomena itu terjadi pada musim 2006-2007 kala Barca menjamu Real Madrid di Camp Nou. Hat-trick kedua Messi ke gawang Madrid terjadi pada musim 2013-2014. Kala itu Messi mencetak hat-trick plus 1 assist yang membuat timnya memenangi partai El Clasico edisi ini dengan skor 4-3. Kedua, Arsenal.
Menurut catatan, Lionel Messi sudah 3 kali mencetak hat-trick ke gawang klub besar di ajang Liga Champions. Aksi yang pertama terjadi pada leg kedua perempat final musim 2009-2010. Saat itu Barcelona berhadapan dengan Arsenal di Camp Nou. Messi tampil menggila dengan mencetak 4 gol ke gawang The Gunners. 3. Ajax Amsterdam. Messi kembali mencetak hat-trick ke gawang klub besar di Liga Champions edisi 2013-2014. Aksi itu terjadi pada partai pembuka fase grup kala menghadapi Ajax Amsterdam. Barcelona yang bertindak sebagai tuan rumah menang telak atas wakil Belanda itu dengan skor 4-0. Keempat, Manchester City. Manchester City juga pernah jadi korban hat-trick Lionel Messi di ajang Liga Champions. Aksi itu terjadi pada matchday ketiga fase grup Liga Champions 2016-2017. Bermain di Camp Nou, 3 gol Messi membuat Manchester City tak berkutik 0-4. Yang kelima, Timnas Brasil. Satu lagi tim besar yang pernah dibobol hat-trick oleh Messi adalah Timnas Brasil. Pada laga persahabatan pada bulan Juni 2012, Timnas Argentina dan Brazil bertemu di Amerika Serikat. Messi jadi bintang di laga tersebut berkat 3 golnya yang membawa Argentina menang 4-3.